Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu perbandingan sudut berelasi, perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi di kuadran 1. Apa sih kuadran itu? Jadi pada sumbu-sumbu koordinat kartesius itu nantinya akan membagi bidang atau sumbu X, dan dia akan membagi bidang menjadi 4 bagian, dan masing-masing bagian dinamakan kuadran. Ini dinamakan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Dan kita akan membahas kuadran pertama dahulu. Kuadran pertama dibentuk dari sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sudut di kuadran pertama. Ini sudutnya di sini ya. Sudut di kuadran pertama dia dinamakan di kuadran pertama jika sudutnya itu lebih besar sama dengan 0 derajat sampai sama dengan 90 derajat. Jadi dari 0 derajat, 0 derajatnya masuk sampai 90 derajat sama dengan 90 derajat. Itu jika sudutnya diletakkan di sini, itu dinamakan terletak di kuadran pertama sudut tersebut ya. Nah, perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama. Misalkan ada suatu titik P yang berkoordinat X, Y, kemudian dihubungkan dengan sumbu O, maka menjadi garis OP. Titik P ini misalkan proyeksi dari titik P itu dinamakan P aksen. OP aksen dia adalah X, P aksen adalah Y, dan OP itu sendiri misalkan kita beri nama R. Sedangkan sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dan garis OP dinamakan sudut alfa. Ini terletak di kuadran pertama karena X-nya positif, Y-nya positif. Ini jika terletak di kuadran pertama, maka dia berlaku sin alfa, yaitu sama dengan Y per R. Ingat ya, R-nya diperoleh dengan cara teorema Pythagoras ya. Dan cos alfa dia X per R, sedangkan tan alfa itu adalah Y per X. Ingat, Y-nya bernilai positif, R-nya bernilai positif. Maka positif dibagi positif memperoleh nilai sin alfa menjadi positif. Jadi nilai sin alfa pasti bernilai positif. Cos alfa X per R, X-nya bernilai positif dan R-nya juga bernilai positif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Maka cos alfa yang terletak di kuadran pertama, nilai cosnya pasti bernilai positif. Tan alfa Y per X, Y-nya positif, X-nya positif. Positif dibagi positif dia bernilai positif. Maka nilai tan alfa jika alfa terletak di kuadran pertama pasti bernilai positif. Kesimpulannya apa? Semua perbandingan trigonometri di kuadran pertama pasti bernilai positif. Ini adalah sudut alfa. Penyiku dari sudut alfa itu ini. Sudut ini dinamakan penyiku. Karena apa dinamakan penyiku? Sudut alfa ditambahkan sudut ini ditambahkan dengan sudut ini jumlahnya 90 derajat. Dan 90 derajat dinamakan sudut siku-siku. Maka sudut ini dinamakan sudut penyiku dari sudut alfa, yang besarannya adalah 90 dikurangi alfa. Jelas ya, itu adalah sudut penyiku. Berlaku sin alfa tadinya Y per R, ini Y per R. Nah, sedangkan kalau sudut pandangnya kita ubah ke sini, bentar, Bapak selesaikan untuk alfa dulu ya.
Kalau sin alfa tadi sin A derajat sama dengan Y per R, cos A derajat sama dengan X per R, dan tan A derajat sama dengan Y per X. Kalau posisi sudut pandangnya kita ubah di penyikunya, yang nilai penyikunya ini yaitu sin 90 min alfa, dia menjadi X per R karena sudut panjangnya diubah di sini. Kemudian cos 90 min alfa, dia Y per R. Ingat sudut pandangnya ini ya. Sedangkan tan 90 min alfa, dia X per Y. Ingat, sin itu adalah depan dibagi miring, cos itu samping dibagi miring, dan tan itu adalah depan dibagi samping. Dari nilai sin A derajat dan penyikunya ini bisa kita lihat nilai sin A derajat itu sama dengan cos 90 A derajat, yaitu Y sama-sama Y per R, dan cos A derajat itu sama dengan penyikunya yaitu sin 90 kurangi A derajat, sama-sama nilainya X per R. Sedangkan tan A derajat itu sama aja kebalikan dari tan 90 min alfa derajat. Kebalikan ya, kalau yang tan A derajat itu Y per X, kalau tan 90 min A derajat adalah X per Y. Kesimpulan yang kita peroleh, sin 90 dikurangi A derajat sama dengan cos A derajat, cos 90 kurangi A derajat sama dengan sin A derajat, dan tan 90 dikurangi A derajat sama dengan kotangan A derajat. Ingat kebalikannya, tan kebalikannya apa? Kotangan. Itu ya. Lanjut. Contoh. Jika diketahui sin A derajat sama dengan A, jika sin 20 derajat sama dengan A, hitunglah nilai dari sin 70 derajat kali cos 20 derajat ditambah tan kuadrat dari 70 derajat. Nah, 70 derajat ini adalah penyiku dari 20 derajat. Oleh karena itu, kita ubah ya. Sin 70 derajat kita ubah dari penyikunya menjadi cos 90 dikurangi 70 derajat. Sebentar. Oh iya, udah betul. Sin 70 derajat kita ubah dengan sama penyikunya yaitu cos 90 dikurangi 70 derajat, cos 20 derajat tetap karena sudah diketahui. Tan kuadrat 7 dari 70 derajat kita ubah menjadi, ini kan 70 nggak diketahui, kita ubah menjadi dari penyikunya yaitu kotangan kuadrat 90 dikurangi 70 supaya nantinya jadi 20, maka kita ubah ini. Kan yang diketahui 20, supaya bisa menjadi 70 nya hilang menjadi 20 harus kita ubah dengan penyiku tadi. Cos 90 dikurangi 70 derajat sama dengan cos 20 derajat. Cos 20 derajat tetap. Cot kuadrat dari 90 dikurangi 70 derajat ini dikurangi menjadi cot kuadrat dari 20 derajat. Jelas ya? Jadi yang 70 yang diketahui kan sin 20, maka 70 nya harus kita ubah supaya bisa kita proses. Sampai sini diperolehlah cos kuadrat dari 20 derajat ditambah cot kuadrat 20 derajat. Perhatikan segitiga ini. Kita gambar segitiga siku-siku dulu. Siku-siku di titik ini. Misalkan salah satu sudutnya ini adalah 20 derajat. 20 derajat, sin 20 derajat sama dengan A. Ingat, sin itu adalah depan dibagi samping. Nah, alfa itu artinya apa? X-nya sama dengan A.
depannya sama dengan A, penyebutnya sama dengan 1. Berarti atau Y-nya sama dengan A, X-nya sama R-nya sama dengan 1. Berarti ini sama dengan A, ini sama dengan 1. 1 itu adalah dari A per 1. Penyebutnya di sini ya. Maka sisi samping bisa diperoleh dengan Pythagoras. Akar dari 1 kuadrat dikurangi A kuadrat menjadi akar dari 1 kurangi A kuadrat. Diperolehlah cos kuadrat dari 20. Cos itu apa? Cos itu adalah samping dibagi miring. Berarti akar dari 1 kurangi A kuadrat dibagi 1 dipangkat 2 karena cosnya kuadrat. Kotangan, ingat kotangan kuadrat dari 20. Kotangan itu X per Y. Berarti akar dari 1 kurangi A kuadrat dibagi A, pangkat 2. Ini kita proses, kita kuadratkan. Yang ini hasilnya adalah 1 dikurangi A kuadrat. Sedangkan yang ini hasilnya 1 kurangi A kuadrat dibagi A kuadrat. Kita samakan penyebut, diperolehlah ini. Setelah itu pembilangnya kita proses, hasilnya ini tinggal kita coret, maka diperolehlah 1 kurangi A pangkat 4 dibagi A pangkat 2. Ini adalah salah satu contoh untuk operasi sudut berelasi di kuadran pertama. Silahkan nanti cari-cari soal ya, atau Bapak nanti kalau memerlukan akan Bapak share soal. Dan video untuk materi ini sampai di sini dulu, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.